Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini adalah hari terakhir aku sama Rian di Dieng. Aku sama Rian kali ini ada di pintu langit itu untuk melihat matahari terbit guys, atau sunrise. Mudah-mudahan nanti mataharinya terbit beneran. Nanti aku mau nerbangin drone, aku kasih tahu kalian gimana indahnya pemandangan di sini. Meskipun belum ada mataharinya tetap indah sih sebenarnya. Coba kita lihat nanti ya. Lihat deh guys, sekarang itu udah jam 7:30-an. Pemandangannya indah banget, sejuk juga anginnya. Jadi sebelum kita lanjut pulang, kita mau cari sarapan dulu di alun-alun. Mudah-mudahan ketemu yang enak. Salah ya? Sono ya? Nah, jadi di sini itu prasmanan. Jadi kita ngambil sendiri-sendiri aja. Tinggal pilih menunya mau apa. Banyak banget menunya di sini. Jadi kita ambil nasi dulu pertama. Wih, ada ikan asap, tongkol, bedel. Oh iya, Pertama ya? Apa ini? Lupa. kentang, kentang. Aku mau telur balado. Sekarang kita ambil minumnya dulu. Jadi makanan juga ambil sendiri, minum juga ambil sendiri. Ini teh hangat manis ya guys. Kalian kita ambilkan untuk Bapak Aryan. Ada. Sebelum mulai jalan lagi pulang ke Depok, kita mau ngunjungin tempat kemarin yang kita datengin itu ke Tol Kayangan. Karena dari Tol Kayangan itu kita bisa turun lewat tanjakan Krakalan guys. Jadi bukan nanjak, tapi kita mau turun Krakalan itu loh. Karena kemarin itu kan kita udah nyobain tanjakan si Karim. Nah sekarang mau nyobain turun ke tanjakan Krakalan gitu. Jadi turunnya itu dari Tol Kayangan. Katanya informasi yang kami dapat dari Bang Beli, dari juga yang di TikTok itu, karena itu kan tanjakannya sebenarnya nggak terlalu curam
curam si Karim kemarin, cuman itu panjang banget guys. Jadi karena penasaran juga, mumpung kita lagi di Dieng dan bisa experience tanjakan Kerakalan, jadi kenapa enggak, karena ini kan turunan ya, menurut aku oke lah kalau turunan. Mudah-mudahan perjalanan kami pulang kali ini ke Depok selamat sampai tujuan, gak ada halangan satupun selama perjalanan. Terus terima kasih juga buat yang nonton video Dieng. Mungkin ini part paling terakhir perjalanan kita ke Dieng karena ini perjalanan pulang. Terima kasih juga, semoga kalian selalu diberkahi, selalu diberikan rezeki yang melimpah, selalu diberi kesehatan juga. Nah, jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe dan di share juga akun kami supaya kami bisa dengan semangat bikin videonya lagi gitu. Terus juga kalau kalian punya tempat nih, rekomendasi tempat yang bagus-bagus di daerah kalian atau yang kalian tahu, bisa tolong dikomenin aja di YouTube yang di video ini supaya nanti kita bisa tahu arah kemana lagi kita mau jalan gitu loh guys. Jadi kita itu arah pulang mau ngelewatin jalur Pantura dari Dieng langsung ke arah Pantura. Kira-kira kalau misalnya dari maps yang aku lihat itu kira-kira tuh 10 jam 30 menit ya kalau misalnya ke Depok langsung ke rumah. Sekitar perjalanannya itu 456 km gitu. Mudah-mudahan jalanannya itu bagus ya, katanya kalau misalnya di Pantura itu banyak bolongnya, cuman karena ini kemarin habis lebaran jadi diperkirakan kayaknya sih jalanannya udah dibetulin gitu. Terus kita juga berdoa mudah-mudahan gak macet juga. Nah, yang selama aku di Dieng itu aku tuh selalu salfok banget kalau misalnya aku lagi jalan ke mana, destinasi mana gitu ya, pemandangannya tuh indah banget. Mungkin karena Dieng itu pemandangannya kayak banyak banget bukit ya atau gunung tuh. Ini lihat tuh 1 2 3 4, itu nggak tahu bukit nggak tahu gunung, aku juga bingung. Cuma tuh indah banget di sini beneran. Terus sejuk juga, udaranya seger, masih asli banget. Jadi aku kalau misalnya ada kesempatan aku mau banget kesini lagi. Kita udah nyampe di Tol Kayangan, bisa dilihat ya guys, pemandangannya itu lebih clear dari kemarin yang kita kesini sore-sore. Jadi pemandangannya itu nggak ada kabutnya, meskipun ini tuh nggak ada awannya gitu karena kita itu datangnya bulan Mei. Seharusnya kata si bapaknya itu datangnya di bulan Juni Agustus, baru di sini tuh suka ada kayak awan gitu loh kalau pagi-pagi, biasanya sampai jam 9. Nah, di sini kita mau main drone dulu kayaknya supaya banyak memori-memori yang bisa kita capture ya kan. Gila banget dia ngelihat pemandangannya. Kalian juga pasti bisa menghirup udaranya meskipun nonton di YouTube kan. Lihat, hijau banget, gila gila gila.
Jadi setelah kita bikin video, udah bikin shoot gitu, terus foto-foto juga, kita lanjutin perjalanan pulang ke Depok, tapi turun ke turunan Kerakalan nih. Bis ini kita langsung ke turunan Kerakalan. Terus kalian harus lihat juga pemandangan di Tol Kayangan ini tuh bagus banget. Jadi benar-benar direkomendasiin buat kalian yang mau ke Dieng, kalian harus ke Tol Kayangan ini guys. Sumpah ini tuh free ya, jadi nggak ada tiket masuk segala macam. Cuman kalau misalnya kalian mau jajan boleh. Di sebelah kiri ini nih kalian bisa lihat ada warung-warung, dan harganya tuh juga nggak gimana juga, kayak normal aja guys. Keren banget di sini pemandangannya, sumpah hijau gitu, kayak bingung deh gimana ngedeskripsiinnya. Kalian bisa lihat aja ya di video ini. Jadi setelah tadi kita diberhentiin sama yang tadi warga lokal sama si bapaknya juga, mereka bilang katanya bau banget gitu, katanya si remnya itu udah nyengat. Terus akhirnya aku tadi sebentar dibonceng si bapaknya gitu. Habis itu kita berhenti dulu melipir supaya apa namanya, biar dingin dulu katanya remnya. Diambil kayak daun-daunan gitu terus ditempelin di remnya motor. Kata si bapaknya kalau misalnya udah bau gini jangan disiram air guys. Jadi nanti nggak ngerti juga gimana tadi penjelasan si bapaknya ya, cuman katanya lebih baik menepi aja dulu gitu. Nah ini adalah daun yang ditempelin di remnya motor kami tadi sampai dia gosong-gosong layu gitu, karena ikut kepanasan guys. Jadi dia membantu rem motor itu supaya lebih adem gitu. Terus kita nih mau lanjut lagi turun ke bawah, aku dibonceng si bapaknya, Rian jadi sendirian. Dari tadi turunan Kerakaran ini nggak habis-habisnya, panjang banget. Nah di depan ini adalah pos untuk warga lokal yang biasanya mereka standby untuk bantu orang-orang yang lewat tanjakan atau turunan Kerakalan ini. Kalau misalnya mereka remnya rada bermasalah kayak kami barusan, bapaknya itu siap bantu, dan mereka itu pun nggak minta bayaran mahal-mahal atau ngepatokin berapa bayarannya untuk bantu kita sampai ke bawah.
tapi mereka bilang seikhlasnya kita aja, yang berarti kayak itu sangat membantu sekali ya. Maksudnya kita juga kan nggak ada yang tahu gitu, misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, cuman mereka juga tidak memanfaatkan hal tersebut gitu. Dan katanya di sini itu memang kalau metik itu rawan, jadi kalau misalnya memang pengeremannya kurang bagus itu tidak disarankan untuk turun lewat sini, soalnya banyak juga yang kejadian dia tuh remnya blong gitu loh. Nah ini tuh sebenarnya bagus banget guys, sebenarnya aku kayaknya kalau di sini tuh bagusnya bikin foto atau video ya di sini, kayak drone ya, cuman karena keadaannya sekarang kayak gini jadi kayak belum bisa ya. Bye bye, nanti kita kesini lagi. Terus kata si bapaknya, aku tuh bakal diturunin ada warung di depan. Nah warung itu tuh nandain kalau misalnya tanjakan Krakalan itu udah selesai, jadi selanjutnya itu udah nggak turunan panjang lagi gitu loh. Terus si bapaknya juga ngasih saran supaya kita itu berhenti dulu di sana supaya istirahat dulu motornya juga, remnya biar aman juga. Nanti setelah 30 menit baru silahkan lanjut lagi perjalanannya gitu. Nah ini sampai di warung yang dituju, kita mau berhenti dulu dan istirahatin motornya. Nah kita udah 2 jam perjalanan sejak tadi kita bertepi ya di warung yang di tanjakan Krakalan itu. Sekarang udah di Jalan Pantura, aku juga nggak tahu sebenarnya ini udah di kota mana, cuman kita itu lagi mau cari pom bensin terdekat karena bensinnya udah mau habis. Nah kita isi bensin dulu sekalian aja full tank biar nggak isi-isi lagi. Ini mbak udah masuk kota Cirebon, kita mau nyobain nasi jamblang rekomendasi dari Bang Berli. Kita makan siang dulu guys. Nasinya berapa kak? Satu aja Segini cukup. lagi. 2 berarti ya. Sambal? Ya. Kamu apa pakai apa lagi? Aku apa ya? 做就没什么，等。Iya. Ibu, air mineralnya yang dingin ada bu? Oke.
mudah-mudahan nggak jauh juga ini macetnya, karena sebetulnya aku sama Rian itu udah, karena perjalanan pulang jadi kita tuh udah nggak ada semangatnya guys, jadi nggak semangat pas berangkatnya gitu loh. Tadi di jalan juga kita setiap 2,5 jam atau 3 jam sekali itu kita berhenti untuk istirahat, karena nggak bisa juga dipaksain, takutnya malah capek kan, pegel gitu, apalagi Bang Berli yang pakai kopling. Ya sudah, jadi kita sebenarnya nggak muluk-muluk harus sampai di rumah itu jam berapa, kita santai aja, yang penting selamat gitu. Nah, ini adalah video terakhir mungkin ya dari perjalanan touring Dieng kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton dari part 1, part 2, part 3 dan sampai part 4 ini. Mungkin sampai part 4 ya menurut aku sih, karena kita 4 hari ke Diengnya. Dan mudah-mudahan kalian selalu diberkahi, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Nah, jangan lupa kalau kalian suka sama video kami, jangan lupa untuk di subscribe, di like videonya, dan juga di komen juga boleh. Lalu terima kasih dan sampai jumpa di video kami dan perjalanan kami selanjutnya. Bye bye.